Suaranya nggak ada ya? Dengan semangat karya pendidikan kesetaraan dalam jiwa raga dan martabat Indonesia. Laju RTPKM memberdayakan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di mata dunia, tak terhenti mewarnai masa depan peradaban, memberi inspirasi di setiap generasi. Bersama Ikatan Dokter Indonesia tak telah melangkah demi asa, pendidikan kesetaraan bergema, FTPKM selalu berjaya. Bersama Ikatan Dokter Indonesia tak telah melangkah demi asa, pendidikan kesetaraan bergema, FTPKM selalu berjaya. Bergema Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tutor bangkit seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di acara kali ini, yaitu acara podcast TV Tara, TV-nya Pendidikan Kesetaraan. Kali ini kita akan belajar dari narasumber kita menggali potensi untuk berwirausaha dan pemberdayaan melalui keterampilan batik ekoprint. Bersama saya Harti Purwanti dan narasumber kita yang hebat ini pengusaha batik dari Yogyakarta. Ya, kita tampilkan Kepala SPNF SKB Yogyakarta Bapak Sujiarto MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Mbak Harti. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi ya bersama tutor-tutor hebat di seluruh Indonesia ini. Alhamdulillah. Senang Kita sekali. akan berbagi nih Pak, kita akan bercerita mengenai batik ekoprint. Nah, apa itu batik ekoprint, bagaimana pengembangannya, nah bagaimana ini bisa menjadi salah satu pemberdayaan untuk berwirausaha di pendidikan kesetaraan ini. Mari Pak kita bercerita tentang ekoprint ini. Apa sih ekoprint ini dan dari mana sih mulanya Bapak itu berpikir bahwa oh ini saya tertarik dengan ekoprint ini. Asalnya dari mana nih gitu. Kita bercerita dan kita mendengarkan dari Bapak Sujiarto ini. Mangga Pak. Ya, terima kasih Mbak Harti. Ya, selamat sore kawan-kawan. Selamat malam kawan-kawan yang di luar negeri ya. Juga para pelaku PNS kita sapa juga ya Mbak Harti ya gitu. Jadi gini ceritanya Mbak Harti. Jadi kami kan praktisi ya. Jadi praktisi di dunia pendidikan non formal, di mana keseharian kami itu kan melatih, mengajari anak-anak pendidikan kesetaraan kita, paket B, paket C gitu, tentang berbagai keterampilan kan gitu ya. Ada komputer, ada tata busana, ya, kemudian ada tata boga, ya, kemudian ada batik kan gitu. Nah, batik itu mulai dari yang kita ajarkan ke anak-anak itu kan ada yang batik tulis, ada batik kontemporer gitu ya, kemudian ada juga jemputan ya di Jogja ya, kemudian ada shibori begitu. Nah, kemudian ada ekoprint. Nah, bermula dari situ karena kita banyak ngajari anak-anak, sementara kita mendorong mereka untuk menjadi wirausahawan, gitu ya, menjadi pengusaha yang mandiri tanpa harus bergantung mencari pekerjaan di luar, gitu. Tapi sisi kami sendiri kok tidak melakukan, gitu.
Nah, dari sanalah kemudian akhirnya ada baiknya ini kita coba untuk merintis usaha di bidang produksi batik gitu, Mbak. Jadi akhirnya udahlah, kemudian kemarin pada saat pandemi terutama gitu kan, di 2 tahun terakhir ini kan mencari pemasukan kan sulit itu. Nah, jadi karena banyak orang di PHK, apa sulit. Nah, dari situ kemudian akhirnya kita nekat untuk produksi begitu. Jadi tapi awalnya kita sudah belajar agak lama gitu, Mbak. Jadi belajar tentang batik gitu. Jadi ada pelatihan di sana kita ikut, ada pelatihan di sana kita ikut, di SKB sendiri kita fokus mengikuti begitu. Nah, akhirnya udah kemudian paham dengan berbagai teknik-teknik produksi itu kita praktekkan, ya kemudian udah kita iklankan, kita share di WA, kok banyak peminatnya gitu. Udah kita iklankan di WA, di Facebook, kemudian juga di Instagram. Ternyata banyak yang minat, banyak yang pesan ini. Nah, akhirnya udah berawal dari situ jadilah itu menjadi usaha gitu, Mbak. Gitu. Ya, jadi awalnya itu batik ekoprint ini supaya berbeda ya, Mas ya. Mas aja ya panggilnya ya. Iya, boleh. Ya, Bapak muda. Sangat muda. Ya, jadi biar kerasa gitu aura Jogjanya gitu. Nah, jadi Mas untuk memilih batik ekoprint ini adalah supaya berbeda gitu ya dari batik-batik lain yang biasanya diproduksi gitu. Ya, jadi sebenarnya begini. Di Jogja itu kan menjadi salah satu yang kota budaya, yang salah satu budayanya adalah batik kan begitu. Dan sudah dikukuhkan oleh UNESCO bahwa Yogyakarta adalah sebagai kota batik dunia begitu, Mbak. Nah, tetapi itu adalah melekat terkait dengan batik tulis kan begitu. Nah, yang khas Jogja. Tetapi masyarakat sudah mengalami semacam sedikit titik jenuh ya, karena itu kan sudah dari generasi ke generasi ya, sehingga perlu ada terobosan baru yang membuat masyarakat itu tertarik ya untuk membeli, tertarik untuk memiliki. Nah, kemudian muncul banyak komunitas sebetulnya yang memproduksi ekoprint ya di Jakarta, termasuk juga daerah lain lah gitu ya. Ada yang di Bogor, Jawa Timur, di Jawa Tengah kan juga banyak, khususnya di Jawa gitu ya. Nah, dalam era sekitar 5 tahun terakhir lah itu banyak bermunculan begitu. Kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para berbagai dinas UKM gitu. Nah, dari situ kemudian kita menemukan semacam tips. Oh, ternyata masyarakat menghendaki hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, gitu. Produk baru. Nah, maka yang unik gitu ya. Yang unik, yang berbahan alam, yang satu hal, Mbak, yang produk itu tidak akan pernah disamai oleh orang lain. Kan kadang orang itu merasa kayak gitu, kok baju saya sama dengan Mbak itu, baju saya kok sama dengan orang lain gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi keunggulannya ekoprint ini hanya satu dan tidak akan pernah sama ya. Iya, ekoprint. Jadi masing-masing corak itu hanya satu gitu ya. Iya, tidak akan pernah disamai oleh orang lain, itu kan luar biasa. Iya, iya betul. Jadi ada keunggulan tersendiri ya. Ya, Untuk pembuatannya sendiri, Mas, apakah ini dilakukan oleh warga belajar itu paket A, B, C, atau diawali dari tutor atau seperti apa? Kalau yang untuk anak-anak paket B dan paket C yang belajar batik itu, tetapi kalau di sekolah di SKB itu kami tidak fokus satu jenis batik, Mbak Arti. Jadi yang tadi sampaikan ada yang batik tulis, kemudian kontemporer, kemudian jemputan, shibori, dan terakhir kemarin pada 2 minggu yang lalu sudah kita praktekkan juga sama anak-anak itu produksi untuk ekoprint begitu. Tetapi yang saya sendiri khusus bagi keluarga saya itu memang kita memfokuskan diri kepada ekoprint gitu, Mbak. Kalau kesulitannya tersendiri, Mas, apakah dalam pembuatan batik ekoprint ini mengalami kesulitan-kesulitan yang mungkin di awal-awal itu sangat rumit gitu? Ya, jadi sebetulnya kan begini ya. Jadi
kita kan sudah belajar di berbagai tempat, belajar kursus-kursus itu. Kalau ada kesulitan di awal itu pasti ya, apapun usaha itu pasti akan mengalami namanya gagal atau produksi tapi hasilnya kurang bagus begitu. Karena namanya ekoprint itu kan warnanya hasilnya tidak bisa diduga. Iya. Kadang kita desain warnanya itu muncul warna pink gitu ya. Tahunya kok coklat gitu. Kita desain warnanya nanti hijau, ternyata munculnya biru gitu. Jadi kadang nggak persis jadi seperti yang kita hendaki. Nah, setelah dalam perjalanan itu kita kemudian semakin paham, menguasai berbagai bahan-bahan untuk warna ini, warna itu bahannya seperti ini, begitu, dengan teknik yang berbeda. Akhirnya jadilah, jadi kalau kita ingin bikin warna, misalkan dark steel gitu ya, yang hitam atau yang abu-abu, yang biru, yang agak kuning-kuning atau yang pink, kita sekarang sudah bisa gitu Mbak. Jadi tapi itu kan butuh proses beberapa bulan. Tapi di awal-awal kita banyak produk yang artinya kurang bagus, kalau dijual juga kayak gini gitu, kurang layak gitu. Nah, kita pelajari akhirnya warnanya tidak keluar. Berarti ini murni ya Mas ya, ini 100% ini tidak menggunakan pewarna kain apapun, ini semuanya murni dari bahan-bahan alam, dari daun, bunga atau apa gitu. Ya, kalau kami atau ada campuran pewarna kain. Jadi kalau masing-masing orang kan kadang beda-beda ya Mbak Ati ya. Jadi untuk proses ekoprint itu. Jadi untuk jenis-jenis warna tertentu terkadang kita ada beberapa yang memang dituntut untuk menggunakan bahan yang sama sekali bebas dari kimia. Semua 100% bahan alam. Mulai dari pewarnanya gitu ya. Misalkan kita menggunakan warna yang hijau, seperti background saya selama ini. Ini kan 100% alami. Pewarnanya semuanya, bahan-bahannya, kemudian sampai untuk mengujinya semua dengan bahan-bahan alami. Sehingga tidak ada efek limbah industri atau apa yang hasil dari proses produksi ekoprint. Jadi daun-daun yang setelah kita pakai itu masih kita gunakan untuk pupuk tanaman, itu bisa subur. Tapi ada beberapa hal yang di warna tertentu dengan teknik tertentu itu harus menggunakan semacam tunjung gitu ya. Tunjung itu untuk treatment nanti. Tapi ya tidak boleh banyak-banyak juga gitu. Tapi intinya sebagian besar mayoritas itu berbahan alami semua. Itu Mbak. Ya, mungkin ini saya izin share screen ya Mas ya. Saya akan menampilkan sedikit produknya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sambil jalan ya. Jadi contoh-contoh saja ya. Ya, nah misalnya ini nih contohnya ada kaos nih. Bisa diceritakan nggak Mas ini pembuatannya seperti apa dan ini bahan-bahannya itu dari daun apa? Siap. Jadi kaos ini kita produksi kan sebagai sebetulnya inovasi Mbak Bu. Inovasi di samping juga belum adanya orang lain yang mau produksi ekoprint dalam bentuk kaos. Nah, kaos ini kan begitu jadi setelah 5 hari gitu ya atau 1 minggu dikunci kan udah bisa dipakai. Dan ini tren yang bisa kita jual kemana-mana, kalau pameran laris begitu. Karena tren baru ya. Baru. Jadi ini baik dengan pendek maupun dengan panjang misalkan begitu. Dan ini bahannya simpel Mbak. Ini kan hanya daun jati saja ini, nggak ada daun lainnya. Oh ini full semuanya daun jati ya Mas ya? Nah daun jati. Mungkin contoh-contoh yang lainnya kan banyak warnanya saya ya. Coba bisa seperti itu. Dan itu modelnya kita kaosnya tadi itu kita dedel Mbak ya. Jadi lengan-lengan yang sisi tempat jadinya kan kita dedel dulu gitu. Oh dibuka dulu ya Mas ya? Dibuka semuanya, terus dijaring semuanya, digelari, kemudian nanti setelah kita jahit lagi gitu. Nah itu kan contoh-contoh aneka warna ya. Nah ini sepertinya menarik ini kaosnya nih. Ada beberapa warna, berarti ini yang membedakan hanya jenis daunnya ya Mas ya? Ya jenis daun, kemudian pewarna, bahan pewarna alamnya. Tadi kan beda-beda ya. Ada kekuningan, ada yang coklat gitu kan, ada yang hijau gitu. Ya. Dan itu berbagai ukuran kita produksi. Berarti ini kalau misalnya ada yang mau pesan bisa ya Mas ya? Oh sangat bisa. Sangat bisa menghubungi SKB Kota Yogyakarta atau bisa melalui DPP ya?
nanti Nah, iya, nanti DPP yang bantu salurkan, atau juga bisa komen ya, komen di sini, komen di bawah nanti komentari, silahkan yang mau memesan kaos-kaosnya, produk-produk lainnya. Ini dijamin tidak ada duanya. itu dengan Dijamin panjang, satu model itu cuma satu, tidak akan ada yang sama. itu dengan panjang ya. Oh, ini yang lengan panjang. Nah, itu. Nah, ini bagus sekali nih warnanya ini. Seperti yang saya pakai di background ini. Ya. Itu kalau yang ini ekotik ini, Mbak. Ini ekotik itu adalah kombinasi antara ekoprint setelah jadi gitu sebelum dikunci, kemudian kita padu dengan batik tulis. Oh, iya ya. Nah, batik tulis. Boleh bocoran sedikit, Mas? Kira-kira untuk harganya yang ini, yang perpaduan antara batik tulis dan ekoprint, saya rasa ini sangat tinggi ya. Enggak juga, hanya terjangkau lah gitu, terjangkau gitu. Jadi Biasanya karena kisaran di berapa, Mas? Kalau misalnya boleh dibuka itu antara yang paling tinggi gitu. Jadi yang pernah dijual itu harga-harga yang tertinggi itu dari kain batik eco printing itu bisa mencapai harga berapa? kalau kita itu kan menjual harga itu kan berdasarkan pertama motifnya, Mbak ya. Motifnya itu semakin yang misalkan dark steel atau merah atau hal yang sifatnya gelap itu lebih tinggi harganya karena tingkat kesulitannya lebih tinggi, kemudian bahannya lebih berlipat gitu, 2 kali 3 kali lipat itu bahannya lebih banyak begitu, kemudian prosesnya lebih lama, kemudian yang kedua jenis kainnya, Mbak, jenis kainnya, jadi semakin bagus kualitas kain semakin mahal bahannya, nanti harganya mengikuti dan kualitasnya lebih bagus gitu. Jadi harganya kita beda-beda ya. Bisa mencapai jutaan ya, Mas ya? Ya tergantung, kalau yang sutra kan ada juga. Yang sutra itu ya kadang ada yang 1 juta, ada yang di bawah 1 juta gitu. Iya, Kan apalagi tergantung. dipadukan dengan batik tulis ya. Jadi dikombinasi ya. Ya kalau yang batik tulis biasanya kita tidak di sutra. Kalau di sutra biasanya kita murni yang ekoprint. Gitu. Ya. Kemudian Kemudian saya tapi nah ini juga ekoprint kami sama ya. tidak mahal. Iya. Tadi saya lihat ada tas, Mas. Oh, ini kainnya ya? Ya itu tadi contoh-contoh aneka motif kain ya, itu kan beda-beda warnanya ya Mbak Arti ya. Jadi ini kan beda-beda ya, jadi beda motifnya, beraneka ragam. Ya, dijamin. Pokoknya sekali lagi dijamin, kata Mas Sudi itu tidak ada duanya. Ada duanya. Tidak Nah, ada ini contoh. duanya. Meskipun sama, mungkin sama dari daun-daun yang ditempelkannya sama, tumbuhan yang ditempelkannya sama, tapi mungkin penempatannya itu tidak akan sama ya, Mas ya? Juga, iya. Jadi, nah itu kan biru dan seterusnya ya. Ya, ini saya lihat ada tas-tas, tadi ada tas. Iya, nanti banyak itu contoh. Kalau yang tas itu nanti yang aneka kulit ya. Nah, itu contoh produksi untuk yang kain ekoprintnya itu, Mbak. Oh, ini saat produksi ya? Ya, itu contoh membuka hasil produksi, hasil kukus ya, hasil steam untuk kain yang ekoprint. Oh, itu daun-daunnya ya masih menempel. Yang adanya lah, tapi kan menjadi bentuk pola seperti itu. Jadi itu untuk yang teknik 3D dan juga teknik untuk spring botanical, Mbak. Jadi kita membuat ekoprint kan berbagai teknik beda-beda. Jadi ada berapa teknik sebenarnya, Mas, yang biasanya dilakukan di tempat Mas Subi ini? Kalau kita bicara teknik pembuatan ekoprint kan sebetulnya kan banyak ya, Mbak ya, teknik-teknik itu. Nah, tetapi kita sudah mendalami, kemudian mencoba membandingkan satu sama lain. Akhirnya kami memilih selama ini kita pada 3 hal. Yang pertama itu teknik yang sifatnya apa ya namanya ya? Satu itu 3D, Mbak.
Kayak gini ya, ini kan 3D. Yang kedua spring botanical. Terus yang ketiga itu yang kalau kita ini kan kalau 3D sama spring botanical itu kan selalu pakai kain blanket ya. Blanket itu selimut di atasnya itu loh. Sehingga begitu dibuka kan jadinya kan dua itu. Dua lembar Oh kan. iya ya. Tapi ada yang hanya satu kain. Jadi teknik tunggal itu gitu. Oh jadi langsung dapat dua ya kalau kayak gitu kalau. Iya, ini kan 3D atau nanti teknik dengan spring botanical juga sekali buka itu dua lembar. Sehingga kita lebih produktif menghasilkan karya gitu. Tapi kalau yang teknik basic itu ya nanti hanya satu lembar kain gitu. Gitu. Nah, dibanding dengan teknik yang lain misalkan pounding itu. Pounding itu kan harus satu lembar dan itu kan model dipukul-pukul Mbak ya atau yang lainnya itu kalau kita akan kehilangan waktu, ya. Kehilangan waktu karena prosesnya lama begitu. Kemudian kualitasnya mungkin akan menurut kami kurang sebagus kalau kita dengan 3D dan spring botanical gitu. Jadi warnanya bisa bagus gitu, merata. Nah itu contoh-contoh. Nah, contoh itu tadi Mbak. Oh ini. Nah ini semuanya ya Nah itu kan contoh-contoh. kompak ya. Nah, itu keluarga. Ini sudah dipakai siapa ini Mas? Bisa diceritakan ini? Ini kebetulan yang paling kanan pakai EcoPrint itu sekarang kebetulan hari ini juga pesan 2 piece lagi. Itu seorang pegawai di Kementerian Keuangan di pusat. Oh iya. Iya itu. Sudah nyampe di Jakarta ya. Iya banyak. Ini pesanannya barangkali sudah ada yang dikirim ke luar negeri atau luar daerah yang paling jauh itu Mas kemana? Kalau luar negeri kita belum, tapi kalau luar daerah banyak. Jadi kita dari Kalimantan Barat sudah banyak, kemudian Kalimantan Selatan. Tadi ada Pak Dokter yang perusahaan itu Kalimantan Selatan itu. Kemudian di Sulawesi, teman Makassar juga ada, di Papua, kemudian di Palembang, gitu ya. Tapi yang paling banyak memang di Jawa. Di Jawa ya. Iya. Tadi saya tertarik dengan tas, Mas. Untuk tas itu sendiri pembuatannya sama ya? Dari kain yang sama atau berbeda? Saya kirim berbagai produk tas kemarin Mbak ke Mbak Yeni gitu. Jadi mungkin kalau mau ditampilkan ada banyak itu di file yang bertas. Ini kan salah satu contoh saja. Kalau tas itu kita bahannya beda lagi. Ini berbahan kulit domba. Kulit ya? Ya ini kulit. Jadi produk kami kan berbagai aneka kaos, aneka kain, kemudian sepatu, sandal, selop gitu, termasuk tas. Tas itu mungkin bisa tampilkan yang lainnya, Mbak. Banyak itu. Jadi ada tas ransel, dompet, gitu, dompet wanita, dompet pria, begitu. Oh, ini saya yang masuk ke saya cuma segini, Mas, yang untuk tasnya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi Coba kalau nanti saya cek lagi. ya aneka kulit itu kita bahannya dari kulit domba asli, kemudian di dalam itu lapisnya adalah kulit suede. Oh, ini ya tas-tasnya. Contohnya. Ya. Mungkin buat hostnya ada Mas tas kulitnya. Boleh ke Jogja. Boleh nanti buat seluruh tutor Indonesia juga yang berminat untuk tas kulit eco printing, berarti ya disebutnya apa ini, tas kulit eco printing atau seperti apa? EcoPrint. Eco print. Tas kulit eco print itu untuk tas yang tadi yang kecil itu yang handbag itu dijualnya dengan harga berapa, Mas? Kalau berbagai tas itu tergantung ukurannya. Ada yang 950, ada yang 750, 650, 450. Kami menjualnya lebih murah karena biasanya teman-teman menjadi reseller gitu. Oh ya. Jadi Termasuk di sini kain-kain. yang mau jadi reseller juga sangat terbuka ya, Mas ya? Ya, ini kawan-kawan banyak menjadi reseller. Kemudian yang kain-kain ini kan kita jual mulai dari harga 200, Mbak. 200, ada yang 350, Ekotik itu 450 begitu. Nanti kalau yang twill misalkan itu 600 begitu. Kalau sutra ya 850 Ya, banyak. sampai 1 juta ya. Ya gitu. Jadi Ya. beragam jenisnya. Nanti kan tergantung bahan dan motifnya begitu biasanya.
Nah, ini yang tadi ya, Mas. Ada 2 video kalau tidak salah. Nah, yang ini. Oh, contohan ya, saat kita membuka hasil steam biasanya Mbak. Dan produksi habis kukus, kemudian kita buka. Ya. Ya, berarti itu untuk yang tadi yang video kedua itu tampilan-tampilan produk ya. Ya. Ya, selama ini Mas, apakah untuk pembuatan batik eco printing ini di Jogja itu sudah ada cabang atau sudah ada, jadi sudah menghasilkan wirausahawan dari peserta didik sendiri atau seperti apa? Karena produksi banyak nih, jadi sekarang sudah diproduksi sama peserta didik atau diproduksi sama tutor atau memang masih dari lembaga? Jadi kalau ini kami produksi untuk usaha keluarga, Mbak. Keluarga. Sementara kalau yang anak-anak itu justru sukanya di fashion. Yang anak-anak di package itu ada yang jadi desainer gitu. Di Kemudian pengolahannya ya, Mas ya? ya Mungkin jadi di pengolahan batiknya ya? ya karena lebih praktis kan. Kalau produksi itu kan memang reveal sekali ya. Reveal itu Butuh mulai skill dari ya, butuh skill khusus ya. ya prosesnya lama, harus menyiapkan bahannya, bahan warnanya, direbus gitu, nanti treatment kainnya butuh beberapa hari, kemudian baru proses produksi gitu, sampai nanti kunci sampai layak jual itu bisa proses waktu paling nggak butuh 2 minggu begitu. 2 minggu untuk proses produksi satu kain ya Mas ya. Bisa diceritakan secara singkat nggak Mas proses produksinya itu dari mulai awalnya memilih bahan atau untuk pemilihan tanamannya seperti apa? Jadi kalau produksi kami EcoPrint tidak 2 minggu atau seminggu per kain, Mbak. Jadi per produksi. Jadi misalkan kita mau produksi hari katakanlah tanggal 10 gitu ya. Berarti tanggal 1 itu kita harus menyiapkan bahan-bahannya, bahan pewarna alamnya, misalkan kayu secang, kayu mahoni gitu ya, bahan pewarna. Kemudian daun-daun yang akan kita pakai untuk pewarna, misalkan tadi pewarna hijau, gitu kan, merah, dan lain-lain kan kita harus rebus gitu. Ya. Kemudian ekstraknya tadi kita pakai untuk treatment, gitu, dan terusnya lah gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua kan kemudian kita planning, nanti kita akan bikin warna ini. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna pink, warna hitam, dan itu bahannya kan beda-beda. Sehingga kita butuh waktu lama untuk memproduksi bahan pewarnanya itu. Gitu. Kemudian setelah itu kan kita menyiapkan daun-daunnya. Kan banyak macam ini daunnya, banyak sekali ini. Jadi karena tidak semua daun itu bisa dipakai untuk produksi EcoPrint gitu. Jadi tertentu saja, daun tertentu yang memang betul-betul memunculkan warna. Nah, kemudian proses produksinya itu memang kita butuh waktu yang panjang, katakanlah 1 hari gitu Mbak. Dari pagi kita nyiapkan, semua sudah siap, sudah di treatment bahan daunnya, treatment kainnya, kemudian siap diproses, ya. Alat-alatnya sudah siap semuanya. Nah, 1 hari kita proses nanti mungkin sampai jam 5 sore atau bahkan 7-9 malam baru selesai sampai buka hasil steamnya itu. Nah, dalam sehari produksi ini tergantung kemampuan kita. Kalau kita berdua gitu biasanya saya bisa minimal 7 gulung. 7 gulung itu isi 1 gulungnya 2 lembar kain. Sampai 10 gulung. Artinya kalau itu 10 gulung berarti kita bisa menghasilkan 20 lembar gitu Mbak. Nah, 20 lembar kain ukurannya standar kan biasanya 2 meter atau 2,5 meter gitu. Nah, itu kenapa ini menjadi perspektif, karena dalam waktu seminggu tadi atau 10 hari kita bisa menghasilkan 10 lembar. Itu. Oh, Tetapi iya. kalau misalkan bahan-bahannya sudah siap semua ready, bahan pewarnanya, daun siap, bisa saja kalau memang tidak terlalu capek gitu 2 hari sekali produksi bisa. Nah, sehari produksinya bisa menghasilkan katakanlah kalau kita agak santai misalkan produksi 5 gulung saja. 5 gulung berarti kan 10 lembar. 10 lembar ya. Nah, itu nanti kalau dijual sangat menjanjikan karena
nilai ekonomisnya, ya, keuntungan dari produksi ekoprint itu lebih menjanjikan, ya gitu, dan lebih banyak lakunya gitu, Mbak. Gitu. Ya, berarti bagi siapa saja yang mau belajar untuk bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara proses ininya, terbuka ya untuk bisa berkunjung ke Pak Suji, mungkin ke sana ke Jogja, bisa melihat secara langsung bagaimana nih bisa menghasilkan batik-batik yang cantik seperti ini. Saya pun kemarin pernah melihat ya Mas ya, untuk batik ekoprint ini yang beberapa teman saya pernah buat, cuman warnanya itu tidak tidak secantik ini gitu. Jadi warnanya cuman warna-warna pastel aja gitu. Cuman memang beliau juga memasang harga penjualan yang sangat tinggi, tapi warnanya tidak sampai ada warna biru, ada merah, tidak, tapi warnanya pastel. Jadi ini kita bisa belajar ya ke Mas Uji ini bagaimana caranya. Ini biar muncul nih warna ini pakai daun apa, pakai batang apa mungkin ya Mas ya. Semuanya itu hasil eksperimen ya Mas ya awalnya. Ya kalau terkait dengan warna yang tajam, kemudian beda warna itu karena memang menggunakan teknik berbeda-beda, Mbak. Jadi kita tidak bisa misalkan ingin warna yang hitam, ingin warna abu-abu, tapi tekniknya berbeda itu nggak bisa. Jadi ada warna-warna tertentu yang itu tekniknya harus misalkan 3D gitu. Untuk warna pink, warna kuning, ya, warna biru itu bisa. Tetapi untuk yang warna-warna seperti yang belakang saya ini, Mbak, ini untuk background saya itu hanya bisa dengan botanical spring misalkan. Nah itu jadi dan itu memang butuh proses yang panjang untuk menguasai berbagai teknik itu sehingga menghasilkan karya memang lebih bagus begitu. Gitu. Itu kira-kira Mbak. Mungkin Mas ada sedikit tips-tips atau trik yang bagi pemula nih, bagi misalnya saya nih sebagai pemula pengen nyoba membuat di rumah batik ekoprint ini, kira-kira ada tips apa nih yang harus diperhatikan di awal pembuatan itu? Ya sebetulnya dibanding misalkan kita kursus bikin kue gitu ya, atau kursus tata busana, bikin ekoprint itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel gitu. Jadi hanya butuh ketelatenan saja, ya kemauan, karena memang ini bisa dilihat begitu kan, kemudian tidak rumit, dan yang pasti dalam 1 minggu 1 bulan itu kita bisa memproduksi banyak dalam jumlah piece yang banyak, sehingga kalau 1 bulan itu bisa laku banyak itu udah bisa untuk hidup gitu Pak. Beda kalau misalkan kita bikin mohon maaf misalkan batik tulis begitu ya, batik tulis itu kalau untuk sampai jadi betul bisa saja 1 bulan itu hanya dapat 1. Nah itu kalau kita 1 aja nggak laku atau susah dijualnya kan bagaimana untuk bisa hidup gitu. Nah, jadi ya betul. Itu alasan kenapa ekoprint lebih menjanjikan di era sekarang ini karena ini belum banyak peminatnya, belum banyak pemain-pemainnya, apalagi di luar Jawa begitu ya, sehingga lebih memungkinkan untuk ini menjadi opsi usaha baru gitu loh. Satu. Yang kedua lebih mudah dijual, masyarakat banyak tertarik, dan dalam 1 minggu 1 bulan kita bisa produksi banyak, sehingga lebih banyak omset yang bisa dihasilkan daripada misalkan kita bikin batik tulis. Ya, omsetnya lumayan ya. Apalagi dipadukan dengan siswa kesetaraannya yang mendesain bajunya, mendesain tas, mendesain apa gitu. Jadi di mix ya Mas ya. Jadi ya. Artinya nanti produksinya tidak hanya kain, itu kalau udah jadi baju jadi apa itu harganya bisa lebih tinggi lagi ya harga jualnya. Ya. Seperti kami kan melayani juga kalau ada pesanan yang pemesan gitu. Mas, saya pesan yang warna ini ya, udah dipilih gitu, kemudian tapi nanti dikirim dalam bentuk baju. Jadi baju gitu. Udah, kita minta ukurannya mereka, kita kirim ke kami, kita jahitkan di pelanggan kami yang kualitasnya bagus, kita kirim dalam bentuk produk jadi baju begitu. Ya, asal harganya ya, boleh ya. Bisa asal harganya sesuai gitu ya. Kita pilihkan penjahit yang kualitasnya bagus, halus gitu.
Untuk bahan baku sendiri nih Mas, ini kan diantaranya bahan bakunya kan ada daun, ada bunga ya, saya lihat batang-batang pohon gitu atau kulit pohon atau apa. Ada kesulitan tidak dalam pencarian bahan untuk pembuatan batik ini? Kalau untuk bahan, Mbak Ati, jadi ada beberapa pohon yang kami tanam sendiri. Oh, Ya. jadi karena sulit didapat, oh ya udah tanam aja gitu ya. Ya, jadi pohon-pohon yang tidak ada di kebun liar atau di pinggir-pinggir sungai nggak ada, kita tanam sendiri. Satu itu, misalkan pohon lanang, eukaliptus, truja, Panama gitu ya. Kemudian cinadul, kemudian apalagi ya, pakis harusnya itulah. Jadi, Ya, tapi berarti ini kalau memang misalkan ekoprint pohon, ini sangat ramah lingkungan ya. ya kalau yang pohon-pohon misalkan jati kan nggak perlu tanam karena di Banyak ya. pinggir-pinggir jalan, di hutan banyak tinggal ambil gitu ya. Pohon mangsi di pinggir jalan banyak gitu ya. Tapi kalau kalpataru misalkan, kalpataru kita harus beli. Ya, kemudian eukaliptus yang panjang-panjang, yang daunnya panjang itu kita harus beli. Jadi ada beberapa bahan yang kita memang tanam sendiri, karena kalau nggak gitu kita carinya susah gitu. Ada bahan-bahan yang kita tinggal ambil di hutan gitu. Ada bahan-bahan yang kita memang harus beli, gitu, yang memang tidak ada di tempat liar gitu, Mbak. Ya. Gitu. Jadi artinya secara keseluruhan ini tidak ada ya Mas ya, tidak ada kesulitan untuk bahan baku, karena kalaupun misalnya sulit, solusinya ya tinggal tanam aja ya, tinggal tanam aja, budidayakan aja Ya, itu ya dan itu bunga dan di kebun bibit banyak yang jual. Di kalau kebun untuk bibit motif nih, untuk motif itu berarti kan kreasi sendiri ya Mas ya. Ada nggak ini, ada maksudnya ini motif favorit dari konsumen, misalnya yang beli itu sukanya kalau misalnya daun ini paling paling hits gitu, pakai daun apa? Biasanya nih kalau pakai daun ini nih paling laku gitu. ya, ya. Jadi memang untuk pemula yang Mbak yang tadi Mbak disampaikan, tanyakan. Kalau untuk pemula bikin ekoprint yang pasti jadi dan lebih mudah itu satu dengan bahan daun jati muda, kemudian jenedri, ya, kemudian mangsi. Nah, empat hal ini pasti jadi seperti yang di background Mbak Arti itu kan pohon daun lanang dan jati itu. Daun apa Mas? Lanang dan jati itu. Daun lanang. Ya. Tapi kalau yang belakang saya ini daun Afrika ini, yang belakang saya ini. Daun Afrika. Lah Kalau daun itu Afrika untuk yang seperti bunganya itu, apakah ada bunga itu yang di belakang Mas itu? iya, itu memang itu dari bunga alami, namanya bunga kertas itu, kemudian bunga Kamboja. Oh, Kamboja sama kertas ya. Nah, bunga melati berbagai bunga bisa. Jadi itu pakai teknik spring botanical, nanti semua warnanya alami. Dan kita sudah sampaikan itu foto-foto, nanti contohnya banyak bisa dilihatkan nanti kepada pemirsa gitu. Jadi contoh-contoh yang ada warna bunganya jelas sekali gitu. Jadi itu terkait dengan tadi ya. Apa ya Mbak Emma? Ada yang lupa saya. Bahan ya. Ya. Nah, ini warna-warnanya ya. Itu yang hitam. Itu video Mbak. Oh, ini bisa yang pesanan langsung jadi baju. Jadi, Nah, ini memang warna-warnanya hampir semua warna ini ada. ya. Jadi semua warna bisa ya, bisa ditimbulkan. Nah, itu nanti kan kalau dibikin baju akan menjadi pola kayak tadi itu, Mbak. Oh, yang seperti ini. Ya. Ini ya. Nah, ya itu kan hitam. Jadi kan Iya, iya, iya. nah, ini kan teksturnya itu kan ada warna kuning, ada warna, itu kan ada bunganya juga itu. Yang kuning itu bunga itu. Itu bunga
dari atas sampai bawah kan ada motif bunganya itu. Ya, motif bunga ini ya dari atas sampai bawah semuanya berbunga-bunga. Ya, nanti yang contoh yang lainnya juga banyak itu yang kayak gitu. Maaf. Yang tampilkan beda ini ya. Maaf. Ya, ini saya menerimanya segini, Mas. Oh enggak, yang enggak dikasih lengkap ya foto-fotonya ya. Ya, cuman memang ini juga udah mewakili ya, Mas ya. Hijau, merah, kuning, orange, nah sampai warna-warna biru, sampai hijaunya hijau menyala seperti ini. Mas, apakah semua bunga, misalnya semua bunga mawar nih, mawar kan ada beraneka ragam warna ya. Apakah mawar merah itu nanti jadinya merah atau tidak? Ya, tidak. Jadi kita sudah mencoba berbagai bunga, misalkan bunga melati Belanda itu. Itu kan ada yang kuning, ada yang merah. Ya. Untuk produksi kulit itu nanti jadinya putih. Kalau bunga Kamboja warnanya kuning, jadinya kuning. Nah, kemudian warna bunga kertas itu merah, jadinya merah gitu. Termasuk nanti bunga kenikir yang kuning jadinya kuning. Jadi beda-beda. Nah, kenapa itu kita kasih motif-motif bunga? Karena kebanyakan ini para wanita ini, para ibu suka yang ada motif bunga-bunga. Nah, kemudian yang paling banyak diminati itu Mbak produksinya warna pink. Oh, yang warna pink ya itu yang paling favorit seperti yang ini yang background saya ini ya Mas ya? Enggak, itu kan terlalu menyala itu. Terlalu merah. Terlalu merah. Jadi yang agak yang ini mungkin ya, yang pink ini baris kedua. Jadi yang pink, yang mirip pink, merah muda dan seterusnya itu cepat sekali lakunya. Jadi mayoritas saya produksi yang ke sana gitu. Kalau yang kain, Mbak. Kemudian yang kedua itu cenderung yang dark steel. Dark steel itu yang agak keabu-abuan, kemudian hitam. Oh iya, iya. Hitam biru kayak gini ya. Jadi hitam, biru, abu-abu itu lebih banyak lakunya. Tapi yang paling cepat terjual itu yang pink. Pink, berarti itu pink memang warna yang favorit dan best sellernya ya. Ya kami best sellernya itu pokoknya dibuat pink dan dibuat berbunga-bunga. Ya, banyak kita produksi yang pink, termasuk hijab, Mbak. Hijab juga begitu. Hijab kita bikin produksi banyak itu juga warna gitu. Biasa kalau warna pastel seperti ini ya. Ya. Biasa kan ibu-ibu, wanita muda itu suka yang warna-warna gitu. Maka itu kita sikapi, kita produksi banyak ya. Tapi motifnya berbeda-beda semua setiap. Ini Mas, kalau yang ini berarti ini perpaduan dengan batik tulis. Ya, betul. Jadi itu ekoprint yang daun-daun lanang dan daun jati, kemudian yaitu daun denedri kan ada ini. Denedri itu yang agak kuning-kuning itu. Yang ini? Itu daun lanang itu. Yang agak merah-merah itu daun jati itu. Ini jati ya Mas ya? Ya, kemudian yang agak putih kuning itu daun jarak itu. Ini? Yang bawah ini kirinya, yang dekat garis itu. Karena ada di garis itu, yang di garis. Oh ini ya? Ya. Yang di dalam garis ini ya? Yang seperti bintang-bintang ini yang sama bawah itu kan itu daun jarak. Hanya 3 macam daun, 4 macam itu ya. Genetris, lanang dan jarak serta jati. Kemudian kita padu dengan batik tulis. Empat macam ya, tapi tidak ada ketentuan. Oh ini minimalnya harus ada 3 daun, 4 daun atau? Ya seperti ini kan tergantung kita saja, Mbak. Imajinasi kita yang mau produksi itu mau bikin seperti ini. Sehingga jadi memang ini kebebasan yang membuat ya, gimana yang buatnya aja deh gitu. Iya, kita yang penting ada jiwa seni saja. Nanti kita bikin yang mau kayak apa suka-suka gitu, suka-suka. Yang penting nanti warnanya menarik, hasilnya tampilannya bagus, kemudian hasil daunnya itu juga nampak jelas, itu nanti konsumen senang. Jadi itulah bebasnya karya seni gitu, Mbak. Ya, saya juga senang Mas lihat yang ini. Iya, itu ya ada itu dan itu ekotik gitu. Itu kita jual harga standar nggak mahal itu.
Yang ini untuk yang ini biasanya menjual itu dengan panjang berapa meter, lebar berapa meter? Kalau yang standar kan 115 Mbak. Standar kain yang premis itu 115. Nah, panjangnya tergantung konsumen yang kalau dia pesan. Kita bikin 2 meter rata-rata, ada yang 2,5 meter. Jadi bisa request ya kalau misalnya pengen nih Mas, pengen pesen yang nuansanya pink, tapi panjangnya 5 meter gitu bisa ya? Kalau 5 meter nggak ada. Oh nggak ada. Oh Nah, jadi ada apa? batasan tertentu ya untuk panjangnya itu biasanya maksimal itu dalam sekali membuat itu panjang berapa? Kalau untuk ukuran manusia Indonesia itu kan rata-rata 2 meter sudah cukup. Kalau agak tinggi besar biasanya 2,5 meter sudah cukup, Mbak. Ada 1-2 tapi 3 meter ada, tapi yang memang itu udah jarang. Tapi Rata-rata kita pernah buat langsung gitu Mas, misalnya membuat, saya mau membuatnya itu langsung 6 meter gitu dalam satu motif. Enggak pernah. Nanti Oh, nggak pernah ya? nanti susah gulungnya, Mbak. Kalau sampai panjang nanti yang dalam enggak matang nanti. Oh, jadi nanti diproses. Oh ya, tadi terlewat ya Mas prosesnya tadi setelah diberikan daun itu nanti digulung dan proses pematangan itu seperti apa? Ya kan gini, kalau proses kan kita langsung diproses produksinya, tidak dari menyiapkan bahan pewarna ya. Jadi misalkan asumsinya kalau pewarnanya sudah siap gitu ya, untuk kain-kain sudah ditreatment semua ya, sudah dimorgan, sudah scoring, sudah semuanya, kemudian daunnya siap gitu ya. Nah kita mulai dari gelar plastik dulu, Mbak. Plastik musa panjang. Jadi yang pertama digelar itu bukan kain ya Mas, tapi plastik. Plastik, karena nanti yang digulung itu kan yang paling luar kan plastik. Oh iya ya. Nah plastik paling luar di ukuran katakanlah 2,5 sampai 3 meter, menyesuaikan nanti panjang kain gitu ya. Itu kita gelar di lantai, kemudian sampai halus, kemudian di atasnya kita gelar kain utama. Kain utama kita gelar, setelah itu kita taruh ini, kayak ini daun-daunnya, Mbak. Nah, daun-daun itu kita gelar sesuai dengan keinginan kita. Nah, sampai rata penuh semua. Jadi artinya ukuran panjang 2 meter atau 2,5 itu sudah merata semuanya. Kayak gini, ini kan kita tata tadi daunnya kan. Nah, diatur semua merata. Setelah itu kita tutup. Tutup dengan kain lagi. Dengan kain lagi. Jadi di atas kain kita taruh daun-daunnya kan. Terus semua sudah penuh, kita tutup dengan kain. Namanya kain blanket atau selimut kan gitu. Nah, setelah itu diatur, sudah rapi, panjangnya sama dengan panjang kain utama tadi. Paling atas kita tutup dengan ini tadi, Mbak, plastik lagi. Oh, jadi plastiknya atas dan bawah. Di tengah-tengah itu kain, di tengah-tengahnya itu ada daun-daunnya gitu ya. Jadi seperti lapisan-lapisan seperti itu.